Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, halo, perkenalkan, nama saya Mira Sari Liawati dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen, salah satunya yaitu sistem enterprise. Kira-kira apa itu enterprise system ya? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu enterprise system. Enterprise system atau sistem enterprise adalah sebuah solusi information system yang perlu dimiliki oleh semua perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Enterprise system berfungsi untuk mengkoordinasikan semua sumber daya atau resources yang ada di dalam perusahaan atau enterprise. Enterprise system juga sering dikenal dengan ERP atau Enterprise Resource and Planning. Sesuai dengan namanya, enterprise adalah perusahaan, resource adalah sumber daya, dan planning adalah perencanaan. Nah, di sini kuncinya adalah mengintegrasikan informasi. Jadi, kalau kita memiliki sebuah sistem perusahaan, informasi yang ada di perusahaan tersebut dari divisi yang bermacam-macam dapat terintegrasikan dan terdistribusikan secara merata kepada semua divisi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita akan mendapatkan informasi yang akurat dan real time untuk keseluruhan perusahaan maupun eksternal ataupun internal yang meliputi hubungan dengan supplier atau customer. Enterprise system menjadi sangat penting karena di zaman sekarang ini perusahaan menggunakan bermacam-macam aplikasi dan database dari vendor yang bermacam-macam pula. Lokasi perusahaan juga bisa tersebar di mana-mana, seperti pabrik, kantor headquarter atau HQI, kantor cabang, dan sebagainya. Misalnya di konteks Indonesia, kita memiliki pabrik di Cikarang, kemudian perusahaan quarter di Jakarta, dan kemudian kantor pemasaran di Bandung. Kemudian ada juga MC atau Multinational Corporation. Multinational Corporation yang punya banyak kantor di seluruh dunia, produk dan unit dari suatu perusahaan pun bisa bermacam-macam. Contohnya, misalkan suatu grup perusahaan memiliki perusahaan manufacturing, kemudian asuransi, kemudian makanan. Jadi, dari situ harus dikoordinasikan dengan baik sistemnya. Kemudian, sebagai contoh, salah satu bentuk enterprise system adalah di sini contohnya adalah di bagian marketing. Kemudian, selain itu, contohnya supplier jadi tahu kalau tahun depan permintaannya akan naik 2 kali lipat. Jadi, supplier kalau tidak sanggup untuk misalkan menyuplai tepung atau gula, dia akan mudah mencari teman yang lain untuk membantu mensuplai jumlah yang dibutuhkan. Diperlukan juga sebuah sistem terintegrasi yang disebut enterprise system untuk menyinergikan semua proses yang ada guna mencapai operasional perusahaan yang maksimal. Seseorang dari bagian marketing memiliki data mengenai customer demand atau permintaan pelanggan, tetapi diperlukan oleh bagian produksi untuk menghasilkan output yang sesuai dengan permintaan pelanggan tersebut, walaupun informasi tersebut menggunakan data divisi marketing. Enterprise Resource Planning disebut juga sebagai software package. Maksudnya adalah ERP merupakan satu paket software berisi database terpusat yang terhubung dengan macam-macam modul aplikasi software sesuai dengan business function masing-masing. Sales, finance,
HR, manufacturing, dan sebagainya. Jadi, dia satu paketan. Dalam satu paket ini ada bermacam-macam modul yang umum. Ada finance and accounting, karena yang namanya perusahaan pada akhirnya mencari profit, jadi harus ada finance-nya. Kemudian human resources, karena perusahaan tidak mungkin bekerja tanpa adanya employee. Kemudian manufacturing and production, karena disinilah kita harus mengatur proses produksi barang atau jasa. Kemudian sales and marketing, karena tanpa ada sales and marketing tidak mungkin produk jasanya sampai ke pelanggan. Jadi secara umum ada 4 modul tersebut. Nah, di dalam masing-masing modul tersebut ada lagi prosesnya. Misalkan financial and accounting, ada general ledger, account payable, account receivable, dan lain-lain. Kemudian di human resource process ada personal administration, time accounting, payroll, personal planning, travel expense, reporting, dan lain-lain. Berikutnya manufacturing and production process. Ada procurement, inventory management, purchasing, shipping, dan lain-lain. Dan di sales and marketing ada order processing, quotation, contract, pricing, billing, dan lain-lain. Nah, contoh dari software ERP yang dapat kita temukan. Jadi ada top 5-nya di sini teman-teman bisa lihat. Yang pertama SAP atau SAP, yang kedua Microsoft Dynamics, yang ketiga Oracle, yang keempat Sage 300, yang kelima NetSuite. Tetapi sekarang zamannya sudah semakin berubah. Banyak yang menggunakan software service atau SaaS seperti Salesforce. Kemudian di sini ada peran enterprise system. Tanpa enterprise system yang mengintegrasikan informasi dari berbagai tahapan proses bisnis tersebut, bisnis tidak bisa merespon perubahan dengan cepat. Contohnya saja, bayangkan sebuah perusahaan e-commerce menerima komplain dari customer bahwa suatu barang pesanan tidak kunjung sampai. Solusinya, perusahaan perlu memeriksa ke pihak penjual atau pihak logistik. Apakah benar ada pesanan untuk barang tersebut, apakah sudah dikirim, dan sebagainya. Manfaat enterprise system sendiri, yang pertama, kita dapat mengetahui informasi yang terintegrasi. Kemudian, kita dapat mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Kemudian, kita dapat juga merapikan proses bisnis yang kita jalani. Dan yang keempat yaitu fleksibel. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya tampilkan dalam video saya kali ini. Dan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.